Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang langsung aja kita mulai. Ini adalah dioda tadi itu dioda 1N4007. Nah, ini saya coba menggunakan stick ya. Stick kayu yang kemarin itu saya beli di PC. Harganya murah lah. Sekitar 1000 berapa itu, kurang dari 2000. Ini sudah kita pasang untuk dioda yang pertama. Kita beri tanda dulu biar nanti tidak kesulitan untuk memasang diodanya. Ini ada 4 buah dioda, yaitu dioda bridge untuk penyearah, atau kalau orang Indonesia itu sering menyebutnya dengan istilah jembatan dioda. Jadi ada 4 buah ya. Sip. Sudah kita hubungkan sesuai dengan skema. Ini kita solder dulu. Kita solder kaki yang berikutnya. Ini kita gabung. Ini kayaknya untuk jalur yang input ya. Input AC. Oke, sip. Sekarang kita lubangi lagi. Ini nanti untuk kapasitor ya, kapasitor yang langsung ke AC ini. Ini sebenarnya tidak ada kapasitor ini pun tidak apa-apa sebenarnya. Nanti biasanya ini kapasitor ini yang di paralel dengan sebuah induktor ya. Tujuannya itu biasanya untuk, yang saya tahu, untuk menghalau frekuensi liar yang bisa terjadi dari rangkaian ini. Misalnya kalau didekatkan dengan TV, radio dan sebagainya. Kapasitor ini pun tidak apa-apa. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian elko ini. Elko yang besar ya, yang 450 volt, kalau nggak salah ini 22 mikrofarad. Itu belum saya tulis tuh di rangkaian, di skema. Ini sekitar 22 mikrofarad kayaknya. Nah, ini hati-hati di bagian ini ya, bagian elko ini. Kalau misalnya rangkaiannya itu tidak bekerja dan tidak tersalurkan, maka dia itu masih menyimpan arus listrik. Jadi hati-hati. Dan ini cukup besar ya, untuk kapasitasnya 22 mikrofarad itu cukup besar. Jadi habisnya cukup lama, nyetrum. Lebih baik dikosongkan dulu. Nah, ini sekarang sudah ke bagian transistor ini. Ini transistor 13005. Tapi nanti ini bagian untuk transistor akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Ini kemudian sudah saya pasang selanjutnya untuk bagian resistor dan kapasitor dan dioda. Bukan dioda, maksudnya ya dioda ya. Karena untuk menyingkat waktu, ini juga sudah saya pasang semuanya itu tadi sebagian. Karena kalau kita tidak skip maupun kita cepatkan speednya, nanti akan terlalu lama ya. Yang penting sudah ada skemanya, itu nanti saya berikan. Ini tinggal pemasangan yang berikutnya, ini bagian resistor. Nah, tapi ini mohon maaf ya, untuk resistornya itu memang tidak saya tuliskan untuk besarnya menggunakan angka. Jadi saya menggunakan hanya kode warna aja. Itu misalnya ada C itu coklat, A kuning, merah, hijau dan seterusnya. Karena waktu pengukuran maaf ini agak berlipat. Waktu pengukuran itu multimeter saya itu tidak akurat ya. Pada saat mengukur komponen ini, multimeter saya itu
tidak akurat, entah kenapa. Tapi yang terpenting minimal sudah saya tuliskan untuk kode warnanya. Nah, ini bagian untuk transistor yang kedua ya, yang kecil itu tipenya berapa itu. Nanti di akhir saya tuliskan sudah untuk tipenya. Nah, untuk bagian transistor ini sudah tadi saya jelaskan tadi, bahwa nanti akan saya jelaskan di episode yang berikutnya, di video yang berikutnya. Kita bisa bereksperimen dengan transistor yang ini. Kita masih melakukan penyolderan untuk bagian transistor. Ini kalau nggak salah bagian basis ya, basis. Karena kaki kiri itu terhubung dengan bagian negatif dengan negatif transistor, jadi saling terhubung. Nah, ini kita pasang untuk bagian elko yang 50 volt. Kemudian kita lubangin lagi untuk bagian, kayaknya ini untuk dioda ini ya, untuk dioda yang FR ya. Kita potong dulu. Sudah dipasang semua itu diodanya, ada FR107 dan ada dioda Zener. Nah, ini memang dioda Zenernya entah yang berapa tidak saya ukur, karena ini memang masih bawaan dari power supply yang asli ya, saya copot. Nah, ini sebenarnya saya rencana awal itu mau membuat dengan seluruhnya dengan ini ya, dengan apa itu stik kayu, tapi kok kelamaan ribet gitu ya. Akhirnya saya langsung pasang aja di trafonya. Nah, bagian trafonya ini juga nanti akan saya bahas pada video-video berikutnya, karena trafo DVD ini sangat menarik sekali bagi saya karena kakinya itu banyak banget. Sudah kita pasang semua. Ini bagian elko, tadi itu ada dioda dan resistor. Ini elko yang untuk bagian ground ya. Nah, ini untuk kaki elko, ini kayaknya output yang 8 volt tadi itu. Kemudian yang berikutnya ini masih tertutup. Nah, ini sudah saya singkat aja itu. Ini bagian kayaknya untuk detektor error kayaknya ini ya. Itu ada TL431 ya. Dan masih kita lanjut ya, rangkainya seperti aja. Nah, ini memang untuk bagian resistornya ada beberapa bagian itu yang sudah saya ganti nilainya ya, karena memang kebetulan ada beberapa yang potol ya, atau yang itu patah. Nah, itu patah kan di ujung-ujungnya, saya ganti buang. Itu saya ganti dengan yang sekitar 400 berapa ya, itu aslinya 600 sekian, tapi tetap fungsi ya. Memang setelah saya ukur itu cuma berbeda di outputnya, 6 volt tadinya. Nah, ini untuk induktornya ada 2 resistor yang saya ganti di sini yang tidak sesuai. Yang 5 kilo saya ganti dengan 6 kilo karena sudah patah juga. Nah, ini untuk bagian yang berikutnya tadi elko. Silahkan dari teman-teman lihat skema ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Ya, ini bagian elko juga. Memang salah satu keasikan dari
power DVD ini skemanya, karena untuk outputnya pun banyak sekali cabang-cabangnya ya, jadi banyak sekali pilihan untuk tegangannya. Jadi memang butuh waktu untuk memahami tentang ground juga. Nah, tentang ground saya punya pengalaman menarik sebenarnya, tapi nanti akan saya ceritakan juga di bagian setelah video ini, insya Allah ya. Setelah video ini akan saya ceritakan tentang transistor dan ground dulu. Nanti untuk bagian trafonya di video berikutnya. Ternyata menurut pengalaman saya di rangkaian ini, kesalahan dalam penyambungan untuk ground mengakibatkan fatal untuk transistornya. Nah ini untuk bagian output yang min 12 ya, min 12 tuh. Negatif 12. Ini yang 5 volt ini, 5 volt. Saya hafal ya, betul. 5 volt. Kita pasang LED sebagai indikator. Sekarang saatnya kita coba ya. Ini asli ya, 0 watt ini asli ini PLN. Kalau nggak percaya silahkan pegang, nanti nyetrum. Siap-siap, oke, kita coba. Siap, kita masukkan dulu stekernya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, berarti rangkaian sudah berjalan dengan mulus, alhamdulillah. Amazing fall. Nah ini sekarang kita uji coba dengan menggunakan beban ya, beban sebuah motor. Menurut saya minimal sebuah SMPS itu kalau sudah mampu untuk dengan beban misalnya motor ini, itu sudah sangat power. Menurut saya, karena pengalaman saya yang terdahulu itu, saya membuat SMPS itu selalu drop ketika diberi beban LED padahal ya, apalagi motor. Jadi sekarang dengan motor, oke? Kita coba. Ya, kan begitu sangat powerfulnya hingga terpental semuanya, copot tuh kan. Kita solder lagi. Solder teman-teman. Ini untuk bagian ini aslinya bukan 12 volt ya, karena ini antara plus 12 dengan min 12 itu mengakibatkan sekitar tegangannya saya ukur tuh di atas 30. Kita coba lagi apakah masih. Ternyata itu yang kecil ya, tuh. Motor yang kecil masih seperti itu, terpental terus maksudnya. Sekarang kita coba beri inilah, beri apa ini, gabus, agar biar bisa kita lihat dan apakah masih terpental juga. Coba lagi, aduh ternyata masih teman-teman masih ini masih terpental. Sekarang kita pegang aja ya, bagaimana caranya kita pegang dan tidak bergerak bebas. Nah, kita pegang seperti ini tuh ya, powerful sekali teman-teman. Ini bukan sembarangan itu ya, motor sembarangan ya. Ini 12 volt 1 ampere loh. Berarti ini lebih dari 1 ampere kayaknya untuk power supply-nya. Ya kan? Sama sekali tidak drop tegangannya. Ini yang sangat membuat saya puas. Powerful. Yang pernah saya buat maksudnya. Kalau teman-teman ada yang lebih baik, silakan. Ya. Mantap tangan kan.
powerful sekali itu. Beginilah cara saya bersenang-senang dan belajar dengan cara berkreasi, teman-teman. Semoga bisa menginspirasi teman-teman ya. Oke, sekian dari sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.